Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Mila Nisa. Baiklah, langsung saja. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil rangkuman saya tentang materi mata kuliah manajemen proyek. Langsung ke pembahasannya. Manajemen proyek merupakan sebuah aplikasi keterampilan, alat, tools, dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Nah, manajemen proyek ini dilaksanakan melalui aplikasi dan integrasi tahapan proses manajemen proyek, yaitu initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta akhirnya closing yang merupakan seluruhan pada proses proyek ini. Nah, apa sih tujuan dari manajemen proyek ini? Nah, tujuannya itu yaitu mengelola fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimum sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta penggunaan sumber daya yang efisien dan seefektif mungkin. Nah, proyek itu sendiri didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu pula. Nah, dalam siklus hidup proyek ini ada 5 tahapan, yaitu fase inisiasi, fase perencanaan, fase pelaksanaan, fase pemantauan dan pengendalian, serta fase penyelesaian. Untuk fase inisiasi, yaitu pada fase ini di mana kita memulai proses berupa identifikasi masalah, situasi paksa, dan analisis kasus. Pada tahap ini biasanya dilakukan survei untuk mengidentifikasikan kondisi bisnis secara faktual beserta pilihan dari solusi yang direkomendasikan. Yang kedua ada fase perencanaan. Nah, fase ini merupakan fase di mana solusi proyek dari fase inisiasi dikembangkan secara lebih rinci. Perencanaan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi tujuan proyek pun mulai dibuat. Nah, pada fase ini tim proyek melakukan identifikasi terhadap semua pekerjaan yang akan dilakukan. Identifikasi yang dibuat berupa kebutuhan sumber daya dan tugas proyek. Yang ketiga ada fase pelaksanaan. Nah, fase pelaksanaan merupakan fase di mana rencana proyek yang dimasukkan ke dalam proses serta pekerjaan proyek mulai dieksekusi. Kemajuan proyek akan terus dipantau serta dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan dari rencana semula. Dalam siklus hidup proyek, sebagian besar waktu project manager dihabiskan pada fase ini. Yang keempat, ada fase pemantauan dan pengendalian. Fase ini merupakan tahap dari proses pelaksanaan menjelang selesai proyek dan pengendalian. Yang selanjutnya ada fase pemantauan dan pengendalian. Nah, fase pemantauan dan pengendalian ini merupakan tahap dari proses pelaksanaan menjelang selesai proyek dan dilakukan evaluasi. Fase ini biasanya berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, biaya, dan kualitas pelaksanaan proyek, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil terbaik, tetapi dengan pengeluaran seminimal mungkin. Selama pelaksanaan proyek seringkali terjadi pemantauan yaitu yang sifatnya fleksibel tergantung pada tipe proyek yang dijalankan. Yang kelima ada fase penyelesaian. Nah, fase ini melepaskan sumber daya proyek dan menyerahkan dokumentasi proyek untuk bisnis dan mengakhiri kontrak. Langkah berikutnya ialah evaluasi studi guna memeriksa apa yang sudah baik dan belum. Dengan jenis analisa ini, pengalaman dan evaluasi ditransfer kepada organisasi proyek. Dari evaluasi ini akan dijadikan acuan untuk proyek masa depan dan pengembangan agar lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu pengertian dari proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bangunan atau konstruksi dengan batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu
proyek konstruksi ini membutuhkan resource, sumber daya, manusia, material, atau bahan bangunan, peralatan, metode pelaksanaan, uang, dan informasi, serta waktu. Nah, jenis-jenis proyek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bangunan gedung meliputi rumah, kantor, hotel, restoran, pabrik, dan lain-lainnya. Yaitu tahapan proyek konstruksi. Tahapan proyek konstruksi ini ada 7. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, hampir semua proyek ini biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan ini yaitu adalah pemilik. Yang kedua ada tahap studi kelayakan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya, meramalkan manfaat yang akan diperoleh, serta menyusun analisis kelayakan proyek. Tahap ini adalah tahap untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Pihak yang terlibat yaitu konsultan studi kelayakan atau konsultan dan manajemen konstruksi. Yang ketiga ada tahap penjelasan. Pada tahap ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang dijanjikan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan si pemilik. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Yang keempat ada tahap perencanaan atau desain. Tahap ini merupakan tahap melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan pemilik, seperti gambar rencana, spesifikasi, dan rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan nilai, dan konsultan kuantitas surveyor. Yang keempat ada tahap perancangan atau desain. Nah, di tahap ini merupakan tahap melakukan perancangan yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa masalah teknis, meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek, serta mempersiapkan rancangan terinci, gambar kerja, spesifikasi, dan jadwal, daftar kuantitas, serta taksiran biaya akhir. Nah, pihak yang terlibat pada tahap ini adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai, dan konsultan quantity surveyor. Yang kelima ada tahap pengadaan atau pelelangan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu prakualifikasi dan dokumen kontrak. Sedangkan pihak yang terlibat yaitu pemilik, pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor, dan konsultan MK. Yang keenam itu ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan merupakan tahap yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang sudah disepakati serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan konsultan MK, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Yang terakhir itu ada tahap pemeliharaan, persiapan, dan penggunaan. Nah, di tahap ini itu bertujuan untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Pihak yang terlibat dalam tahap ini yaitu konsultan pengawas, pemakai, dan pemilik. Selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah
pengontrolan pelaksanaan proyek untuk mencapai keberhasilan proyek. Nah, pengendalian ini sangat diperlukan pada tahap pelaksanaan. Pengendalian atau kontrol ini diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Tiap pekerjaan yang dilaksanakan harus diinspeksi dan dicek oleh pengawas lapangan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Secara umum itu pengendalian ini memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi pemantauan dan fungsi manajerial. Fungsi pemantauan. Nah, dengan pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan proyek akan memaksa unsur-unsur pelaksana untuk bekerja secara cakap dan jujur. Untuk fungsi manajerial, pada proyek-proyek yang kompleks dan mudah terjadi perubahan dinamis, pemakai pengendalian dan sistem informasi yang baik akan memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian-bagian pekerjaan yang mengalami kejanggalan atau memiliki performa yang kurang baik. Dengan demikian, dapat segera dilakukan usaha untuk mengatasi atau meminimalkan kejanggalan tersebut. Secara umum ada 3 langkah pokok dalam proses pengendalian, yaitu menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan, membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran, dan yang terakhir ada melakukan tindak koreksi. Selanjutnya pembahasan tentang manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek ini adalah kumpulan aktivitas dari proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan, dan mengoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan di dalam grup proses manajemen proyek. Nah, manajemen integrasi proyek ini terdiri dari 3 tahapan proses, yaitu pembuatan rencana proyek, mengambil hasil dari proses yang lain secara konsisten dan koheren untuk kemudian digunakan dalam membuat rencana proyek yang baru. Yang kedua ada pelaksanaan proyek, yaitu melaksanakan rencana proyek. Dan yang ketiga ada kontrol perubahan terpadu sebagai berbagai perubahan dalam proyek. Selanjutnya itu ada organisasi dalam proyek konstruksi. Nah, struktur organisasi proyek adalah skema, alur, atau gambaran kerjasama yang melibatkan banyak pihak dalam sebuah proyek. Struktur organisasi ini dibuat untuk menjabarkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terlibat, yaitu pihak yang terlibat di dalam proyek ini memiliki hubungan kerja sama satu sama lain dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya itu ada diagram jaringan kerja atau network planning diagram. Ini disusun berdasarkan urutan kegiatan dari semua jenis pekerjaan sehingga tampak ketergantungan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Ada 3 macam diagram jaringan kerja yang biasa dipakai, yaitu ada PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Yang kedua ada CPM atau Critical Path Method, dan yang terakhir ada PDM atau yang kepanjangan dari Precedence Diagram Method. Baiklah, selanjutnya ada manajemen risiko proyek konstruksi. Nah, dalam manajemen risiko proyek konstruksi, pengendalian risikonya itu ada 5. Yang pertama yaitu eliminasi, yaitu kegiatan mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Yang kedua ada substitusi, adalah kegiatan mengganti dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahannya lebih rendah. Yang ketiga ada rekayasa teknik, adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Yang keempat ada administrasi, adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Dan yang terakhir ada APD, yang merupakan alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Itu tadi hasil dari rangkuman saya secara singkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.